Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Muhammad Al-Abdidu, NIM 190211000271. Sini saya menjelaskan bagian latar belakang. Pada saat krisis subprime mortgage mengguncang Amerika Serikat, riak gelombang menerpa pasar keuangan dan perekonomian global. Lantas, pertanyaan mengenai etika pun mengemuka. Seperti yang diungkapkan, konstingen bisnis subprime mortgage dibangun di atas fondasi etika yang rapuh. Subprime mortgage sebenarnya disediakan bagi masyarakat yang tidak layak untuk memperoleh kredit perumahan. Mereka yang meminjam melalui subprime mortgage memiliki catatan kredit yang buruk serta bersedia membayar tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Namun, karena menjanjikan tingkat pengambilan finansial yang tinggi, maka membuat pinjaman dengan lamba menawarkan November 2007, jumlah kerugian yang berhubungan dengan subprime mortgage yang dialami oleh banyak bank jam telah mencapai lebih dari 30 miliar US dollar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa Samududi, NIM 289 kelas E dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan topik. Subprime mortgage merupakan istilah untuk kredit perumahan yang diberikan kepada debitur dengan sejarah kredit yang buruk atau belum memiliki sejarah kredit sekali, sehingga digolongkan sebagai kredit yang berisiko tinggi. Meskipun subprime mortgage inilah yang menjadi awal terciptanya kritis, namun sebagai jumlahnya relatif kecil dibandingkan keseluruhan kerugian yang pada akhirnya dialami oleh perekonomian secara keseluruhan. Kerugian besar yang terjadi sebenarnya bersumber praktik pengemasan subprime mortgage tersebut ke dalam berbagai bentuk, kemudian diperdagangkan di pasar finansial global. Pada tahap pertama, sekuritasi dilaksanakan terhadap sejumlah subprime mortgage menjadi sekuritas yang disebut mortgage backed modern. Praktik sekuritasi MBS ini merupakan salah satu hal yang merupakan pada tahun 2006 kredit perumahan AS mortgage yang dialami oleh meliputi hampir 60% seluruh ortaki kredit perumahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emilia Davos Karina akan menjelaskan bagian B. Pelanggaran terhadap etika bisnis selalu dipicu oleh godaan terhadap keuntungan jangka pendek yang menggiurkan. Pelanggaran terhadap etika acap baru terbukti dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sejarah telah menunjukkan bahwa ketidakpedulian perusahaan terhadap etika bisnis dapat mengakibatkan kehancuran perusahaan dalam waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan kehancuran perusahaan akibat kesalahan dalam penilaian dan kebijakan bisnis namun tetap memperhatikan etika bisnis. Akibat buruk dari perilaku yang tidak etis bukan hanya akan menimpa pada perusahaan itu sendiri, namun juga menimpa pada masyarakat secara umum. Kerugian juga menimpa banyak investor di berbagai pasar saham di dunia akibat berkurangnya nilai aset yang mereka miliki.
Perilaku bisnis yang tidak etis akan menimbulkan berbagai dampak negatif. Selain melahirkan persepsi yang buruk di mata masyarakat, dampak negatif lainnya adalah menurunnya moral karyawan akibat beban psikologis karena bekerja pada perusahaan yang memiliki citra buruk. Terpaksa dikeluarkannya biaya untuk mengatasi citra buruk yang ada, dan ketidakpercayaan publik terhadap segala tindakan yang dilakukan perusahaan di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit mencoba menjelaskan terkait dampak dari kasus krisis subprime mortgage yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008. Sistem pasar bebas membuat negara-negara di kawasan Asia Pasifik pun terkena dampak krisis keuangan global tersebut. Salah satu dampak tersebut bisa muncul melalui financial market. Dalam kasus Jepang, cadangan devisa 1 triliun US dollar tak menjamin Jepang bebas dari krisis finansial global. Sejak awal Oktober 2008, indeks saham di negeri Sakura tersebut sudah terkoreksi sekitar 20%. Hal ini sama juga terjadi di hampir semua pasar modal di Asia. Dampak lain yang bisa dilihat adalah anjloknya nilai ekspor negara-negara Asia. Contoh yang paling dekat adalah perekonomian Singapura dan Hong Kong. Singapura dan Hong Kong dapat terpengaruh besar dari kasus ini karena dua negara itu menjadi salah satu pusat beroperasinya raksasa. Laporan kuartal 4 di 2007, ekonomi Singapura yang biasanya tumbuh itu di sekitar 9% menjadi 8%. Itu menunjukkan kemerosotan ekonomi di Amerika Serikat itu sendiri. Bahkan, ekonomi Cina juga dianggap memiliki kekebalan terhadap resesi negara lain dan juga terkena imbasnya. Indeks ini mulai mengantisipasi penurunan ekspornya ke Amerika Serikat dengan mengalihkan pasar regional. Tentunya termasuk Indonesia sendiri. Tentu dibutuhkan kebijakan yang tepat bagi kita untuk mempertahankan pertumbuhan ekspor tersebut. Di samping itu, bagi negara-negara yang lain, perlu juga mewaspadai adanya kemungkinan membanjirnya produk Cina itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.